Apa tandanya anak bangsa? Berjiwa patriot. Ion. Anak bangsa. Siap dari timnas, baru dari dapur. Perhatikan sini, anak bangsa artinya apa? Harus berpegang kepada UUD 45. Kedua Pancasila. Ketiga NKRI. Keempat apa? Empat pilar. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya udah pas ya. Banyak enggak bangsa masyarakat tinggal di Indonesia ini yang bukan bangsa Indonesia. Kalian lihat waktu kerusuhan ini masih kecil ya. 98 kerusuhan, 98 banyak orang Batak kayak mendadak. Tiba-tiba ada orang yang minta diantari ke bandara, mobilnya ditinggal, tiba kabur. Tahun 98 banyak yang kabur. Ada ke Singapura yang bukan KTP Indonesia. Tandanya orang Indonesia apa? Siap jadi militer, jadi siap berperang. Artinya apa? Kalau engkau anak Elohim, kalau engkau anak Tuhan, kalau Tuhan ada padamu, maupun kau taat akan firman Tuhan, tandanya anaknya Pak John itu keras. Itu siapa itu? Kalau kalian berdebat di tongkrongan kan keras ya. Gini, nih nggak boleh makan babi, sama babi dari itu darahnya nenggolan ada di sini, emosinya ada, nggak bisa dihindari. Kenapa? Darah turunan, emosi, galak banget kalau emosi. Ada nenggolan di situ, dulu tiktok. Kalau kenapa? Dari sisi sini Kalau anak kita mau diganggu orang, kita diambil, pasti suatu saat kita banyak. Jadi ini yang dimaksud apa? Kalau Tuhan, kalau kamu jadi anak Tuhan, kau layak menerima malaikat. Kalau saudara punya pembantu, saudara punya paspam, contohlah presiden. Anaknya, menantunya, cucunya dijagain siapa? Yang jaga? Polisi apa? Tentara? Paspam. Nah sekarang kalau anak Tuhan, benar nggak kamu anak Tuhan? Ini udah saya tes ini, Victor sama Bet. Begitu mereka coba praktek malaikat turun dari puncak itu kena hujan. Tapi kalau sama saya itu hujannya kabur. Itu tandanya Pak, roh Tuhan ada pada. Malaikat selalu berjaga-jaga dengan kamu. Kemarin kita kunjungan sama Bu Pornika. Tiba-tiba mendungnya luar biasa. Istri saya sampai kaget-kaget. Kok kenapa? Tapi diam. Tapi ada sinyal di hatinya. Ngebut dikit. Saya ngebut. Tapi tiba-tiba kita sampai di sana nggak lama lagi. Oh, datang hujan. Itu datang lagi. Jadi nanti baca semua ini. Bagaimana pelayanan malaikat? Kalau kamu berjalan mau ke Bogor sudah mendung, Tuhan, aku minta malaikatmu menghalau hujan dan mendung ini dari kehidupan sampai aku tiba di tujuan. Nanti tiba-tiba kamu naik motor dari sini, di Parung sudah basah, hujannya sudah turun, tiba-tiba kamu sampai udah kering, kamu jalan terus. Tiba-tiba di Pamulang hujan, kenapa? Engkau sudah tinggalkan. Itulah skenario Tuhan. Itu tidak ada yang kebetulan. Maka kalau saya naik motor paling istri saya bawa mantel, bawa aja 5 pakai sendiri. Maka saya suruh bawa 5 nanti pakai 5 di sana biar kepanasan. Kata. Tapi kalau saya sendiri nggak pernah saya bawa mantel. Kalaupun saya harus kena hujan, pasti kena hujan di tempat yang pas. Artinya apa? Bisa ngopi, bisa jajan. Tapi kalau engkau kena hujan tiba-tiba berteduh nggak ada apa-apa, berarti itu belum ada pelayanan malaikat padamu. Ini yang perlu. Kalau kenapa? Kita nggak bisa tahan hujan semua. Ada saatnya juga kita kena hujan. Tapi Tuhan luput kalau tiba-tiba kita tiba-tiba parkir dapat di Alfamaret. Enak nongkrong di Alfamaret, ada roti. Kalau lagi ada uang, kalau nggak ada uang.
dicari dulu. Ya, ini pelayanan mereka praktek. Salah satu ini Bu Ulin, cincinnya kecil banget, hilang. Cari-cari di obok-obok sampah, antinya itu obok-obok, buang semua sampah, nggak ada di obok-obok, sampai kotor lagi tangannya, cuci tangan lagi, kenapa pakai sampah? Pakai pelayanan mereka. Tiba-tiba dia cuci sesuatu ternyata ada di luar. Jadi kalau ibu-ibu hilang pisau di dapur, gitu kan? Ibu-ibu kan hilang pisau. Mana tadi ngomong pisau? Enggak, memang dari dulu begitu itu. Bukan hanya di sini. Di mana-mana ibu-ibu begitu penyakitnya. Habis ngiris-ngiris nggak tahu kemana, ternyata taruh sampah. Itu penyakit ibu-ibu. Di mana-mana. Tadi ngomong pisau. Makanya tanya Pak malaikat, Bapak aku minta malaikat lu kirim saat ini aku kehilangan pisau, tunjukkan pisaunya di mana. Tiba-tiba udah di tong sampah, nggak kepikiran. Jadi segala sesuatu nanti minta pelayanan mereka. Nanti baca udah di grup ya, udah saya kirim ya. Nanti praktek sendiri itu kita sering pakai, sering kita lakukan. Saya dulu pakai mobil pulang ke Medan hanya 5 orang, anak saya 3. Begitu malam tiba-tiba saya mobil tiba-tiba ada gerakan di sini. Tuh, kemana nih Tuhan? Hampir bolak-balik. Saya balik. Kalau hutan ternyata kalau saya terus hutan belantara. Kalau penjahat lihat apa? Cuma saya sendiri laki-laki. Lihat ada perempuan 3 dihabisin. Itu penjahat di sana. Antara Dumai dan Duri. Ada gerakan di sini. Gimana mereka? Selalu minta mereka. Tiba-tiba ada orang di situ. Pak, jangan pergi dari sini ke sana. Nah, malam. Karena suka rawan di situ antara Duri dan Dumai. Itulah malaikat. Jangan Pak. Kalau yang nakal itu silakan, tiba-tiba udah dibuntuti. Jadi dimanapun kamu berada, kemanapun kamu langkah, ada malaikat Tuhan, karena roh Bapak Yahweh ada padamu, dan pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupanmu. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Nanti kalau tentang pelayanan mereka boleh ditanya lagi, karena hari ini ada kesaksian dari Ibu Pipin yang sudah membaca detail. 10 tahun lalu saya sudah baca buku itu, tapi tidak setebal yang dibaca Bu Pipin. Dulu paling segini. Itu sortir mungkin. Tahun ini nggak sampai segini. Jadi baru detailnya doang, tapi itu nanti salah satu apa? Dari ini kamu minta tiap malam, minta perlindungan malaikat, tembok berapi selalu membentengi hidupmu. Nanti biar ibu jelasin bagaimana cara kerja alam roh. Apa yang kamu lihat di TV terbang itu adalah tukang sihir. Puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita persilakan Bu Pipin supaya semua fokus mendengar apa yang dipelajari selama ini. Oke, silakan Bu sebelum kita tutup. Berdiri aja Bu. Jangan di atas saja Bu. Di atas. Berdiri di atas. Di atas saja. Yuk, jangan duduk di atas Pak. Berdiri. Untuk supaya kanan. Berdiri supaya semua Di bisa atas lihat. Pak John. Nah, udah. Nah, udah Pak John. Di atas saja. Nah, Kita doa dulu ya sebentar, karena ini penting sekali. Dan dari tadi sebetulnya ketika Pak John sudah ngomong bahwa saya akan bersaksi untuk buku Mukendi ini, sudah diserang dari tadi ya. Mereka tidak berkeinginan untuk kita itu memahami. Jadi kita doa dulu ya. Haleluya, haleluya Bapak Yahweh. Engkau begitu baik Bapak. Engkau tahu Bapak bahwa anak-anakmu haus akan firman-Mu Bapak. Mereka haus untuk mengetahui apa kehendak-Mu dan ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh roh-roh jahat Bapak. Karena itu Bapak, untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus Hamasiah. Hari ini Bapak, kami ingin membahas mengenai buku Mukendi Bapak, di mana yang syarat dengan roh-roh kejahatan
yang tidak menginginkan kami untuk memahami dunia roh Bapa. Karena itu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Dalam nama HaMashiach. Tuhan Yesus HaMashiach. Dengan darah Yesus Oh Bapa ya, HaMashiach, daripada kami kami sudah lebih besar dilindungi, dari roh kami Tuhan. sudah dijaga. Dan Bapa Para kami malaikat injak kuasamu, Engkau tidak boleh berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Para malaikat pun juga berdiri di rumah kami masing-masing Bapa. Untuk bungkus dengan kuasa darah Bapa. Jaga kami semua Bapa. Keluarga kami yang tidak hadir di tempat ini pun Bapa. Pribadi lepas pribadi Bapa. Kami semua di sini Bapa. Pribadi lepas pribadi Bapa. Silakan malaikat. Roh Elohim datang di dalam hati kami masing-masing untuk bisa memahami apa yang Engkau ingin nyatakan Bapa Amin. melalui Megandi ini Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sebetulnya ini pertama kalinya saya ada di mimbar. Satu kehormatan yang luar Kehormatan biasa. yang luar biasa. Kalau Iya. bukan karena Bapak Yahweh, Iya. mungkin tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi saya rasa memang Bapak Yahweh sudah memberikan suatu peneguhan bahwa kami memang harus melayani. Ya. Jadi bahwa Amen. Bapak Yahweh sudah memberikan kami pentasbihan secara langsung di rumah kami, datang untuk mentasbihkan Alex suami saya dan saya untuk melayani Bapak Yahweh secara fokus dalam penginjilan ke daerah-daerah. Dan Bapak Yahweh sendiri waktu itu datang dan mengurapi kami berdua. Amin. Nah, ada Vera, ada Win ya. Waktu itu pada waktu kita ibadah tiba-tiba Bapak Yahweh datang, langsung kita berlutut sambil menangis. Dan saat itu kita diurapi. Jadi ada satu hal yang kemarin sudah kita bagikan ya, share. Jadi kebetulan Pak John cerita sama saya mengenai buku Mukendi, saya langsung cari dan mendapatkan satu buku yang ternyata sangat syarat dengan dunia roh. Nah, sudah saya share ke grup, sudah ada yang baca selesai? Belum ada yang baca Pak? Yuk, belum. Udah baca. Sudah selesai? Habis? Loncat-loncat. Loncat-loncat. Puji Tuhan. Nah, pertama yang harus kita lakukan sebelum membaca buku Mukendi, kita harus berdoa. Minta Bapak Yahweh tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus HaMashiach. Kenapa? Supaya tidak ada satupun roh jahat yang mengganggu ketika kita membaca, menghalangi kita untuk membaca, sehingga kita tidak pernah tuntas membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, minta tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus HaMashiach. Kenapa? Karena roh jahat itu akan merongrong kita. Roh jahat itu akan mendera, mengintimidasi kita, menyebarkan roh ketakutan di dalam buku ini. Ya. Dan saya pada hari pertama saya membaca, saya tidak berdoa malam itu. Karena saya berpikir, ini buku kesaksian biasalah, sama seperti saya kalau baca-baca buku-buku rohani. Beda kalau kita baca firman ya, kita doa. Saya berpikirnya sederhana, nggak ada nggak ada keinginan untuk berdoa pada saat itu. Yang terjadi apa? Pada malam hari saya tidur di dalam alam roh, banyak yang mengikuti saya. Roh-roh dalam bentuk manusia, tapi anehnya mereka itu seperti merangkak. Jadi kalau kita nonton film apa ya, yang Lord of the Ring, ya Lord of the Ring yang apa sih itu namanya? Ya itu makhluknya apa? Itu merangkak yang telinganya kayak begini. Goblin. Dalam bentuk wujud manusia, tapi gayanya tuh mereka seperti merangkak. Dan itu bukan cuma 1, 2, 3 makhluk, ya. Tetapi lebih dari 6. Kalau tidak salah ada sekitar 8 atau 9. Saya nggak hitung karena saya waktu itu dikerubuti. Puji Bapak Yahweh, di dalam alam roh saya tengking. Tidak ada satupun yang bisa menyentuh. Kalau saya mungkin pada saat itu saya tidak mempunyai roh Bapak Yahweh dalam hidup saya, bisa saja saya sudah diambil. Diambil itu dalam arti kita ditunggangin.
Karena di dalam buku Mukendi ini dikatakan bahwa bagaimana mereka mencuri roh kita untuk ditunggangi, dikendalikan. Ya bukan berarti bahwa kita mati, tidak. Tapi roh kita dikendalikan oleh mereka, diambil alih, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Nah, jadi itu syarat untuk membaca buku Mukendi adalah bahwa kita harus berdoa untuk meminta perlindungan, untuk dijaga. Hari kedua saya membaca melanjutkan, tidak ada mimpi lagi. Semuanya berjalan dengan baik, bahkan paginya Bapak Yahweh berikan saya suatu hikmah. Ya. Oke. Kemarin mungkin Pak Yo udah sempat kirim ya, Iya. kirim yang screenshotnya Iya, yang penting-penting. mengenai pemerintahan Lucifer ya. Jadi Jam-jam. pada waktu Lucifer itu jatuh, dia beserta sepertiga malaikat itu dibuang ke bumi. Lucifer adalah sebagai yang tertingginya. Ternyata di situ ada 58 ya, ada 58 roh yang mengelilingi Lucifer itu adalah sebagai yang utama. 57 ya, 57 sorry. 57 itu yang utama sebagai panglima perangnya, panglima Lucifer. Nah, dari 57 itu ada satu yang namanya adalah Rosa. Rosa ini adalah penguasa udara. Jadi ketika malaikat itu jatuh, mereka ada yang jatuh ke udara, ya itulah yang disebut penghulu udara. Ada yang jatuh ke dalam lautan, ya. Ada yang jatuh di bumi, ada yang masuk ke dalam bumi. Itulah yang menjadi penghuni penguasa neraka iblis. Yang selama ini mungkin para pendeta banyak menyaksikan, atau kita yang pernah dibawa ke sana menyaksikan, itu adalah neraka iblis. Karena neraka Tuhan itu belum ada sampai nanti hari kiamat ketika Lucifer beserta bala tentaranya dimasukkan, maka dia akan memunculkan yang namanya neraka dari Tuhan. Nah, jadi sudah ada penguasanya di bawah bumi. Ada yang jatuh menjadi pohon. Nah, itulah yang biasanya kita orang-orang ya animisme, dinamisme itu menyembah pohon, makhluk-makhluk buas itu, ya, batu besar, ya. Terus mereka ada yang menghuni sungai, danau, air terjun dan sebagainya. Nah, inilah roh-roh yang jatuh. Dari 57 penghulu utama tadi, ya, satu yang bernama Rosa. Dan di bawahnya Rosa, dia adalah penguasa udara. Di bawahnya Rosa adalah penguasa lautan, yaitu Maria Magdalena. Dan di dalam buku ini diungkapkan ya, oleh Mukendi. Ya. Saya kasih ilustrasi dulu sebentar. Mukendi ini adalah seorang dukun dari Afrika. Bapaknya dia adalah seorang gembala gereja, tapi juga seorang dukun. Itu bapaknya Mukendi. Iya. Dari si bapak ini punya anak 13 orang, dikorbankan untuk penguasa kegelapan, dikorbankan, dibunuh, dikorbankan darahnya. Dan Mukendi ini entah kenapa bapaknya itu selamatkan dia, sehingga anak ini begitu lahir langsung disembunyikan, disusui oleh duyung, ikan duyung, disusui oleh ikan duyung selama sampai masa lepas susu ya. Nah di situ kalau nggak salah 3 tahun atau gimana, saya agak lupa kalau yang ini. Tapi, karena intinya saya lebih kepada alam rohnya, bukan kepada cerita Mukendi. Nah dari Mukendi ini kemudian dia menjadi muridnya Lucifer. Jadi di dalam pemerintahan Lucifer itu, orang-orang yang dipilih untuk menjadi murid Lucifer itu ada 140 orang. Setiap kali satu batch, satu sesi pemuridan ada 140 orang. Nah 140 orang ini hanya dikasih umur 25 tahun. Bayangin. Setelah itu mereka akan mati dengan berbagai macam cara, ya, yang mengerikan caranya. Nah, Yang mati murid-murid itu ini. Nah murid-murid ini harus merekrut 4 orang setiap
Ada batas nanti berikutnya usianya. harus 4 orang lagi. Itu berlanjut. Nah, bayangkan yang namanya dunia sihir yang selama ini kita tonton di film-film Harry Potter lah, kemudian Lord of the Ring dan sebagainya. Dunia sihir, perdukunan, paranormal, dunia-dunia yang berbau-bau mistis seperti itu sebetulnya sangat banyak di sekeliling kita. Dan itu ada pusat pemerintahannya dan semuanya mengacu kepada Lucifer. Nah, balik lagi kepada pemerintahan tadi. Di bawah Lucifer ada Rosa, yaitu yang menjadi gambaran naga di kitab Wahyu. Ya, kemudian Maria Magdalena, ya, ini yang muncul sebagai sosok Bunda Maria. Jadi, Mukendi bercerita bahwa orang-orang yang berdoa rosario, menggunakan rosario, yang disembah ini adalah dua ini, Rosa dan Magdalena. Itu, ya, Maria Magdalena. Bayangkan, Jangan syok terlalu gini. kan kita membaca seperti ini. Kenapa? Mereka tidak menginginkan kita membaca buku ini sampai tuntas supaya tidak terbuka apa yang terjadi. Itu. Ya. Ini yang kedua. Kemudian setelah itu di bawahnya, ya, ada roh-roh yang jatuh lah ya, itu roh-roh yang lebih kecil. Nah, sekarang di dalam dunia alam roh seperti ini, mereka itu punya waktu kapan mereka muncul, ya, para roh jahat ini. Roh jahat ini seperti singa yang mengaum, ya, mengincar kita. Nah, ada waktu-waktunya datang. Kemarin Pak Yu sudah kirim tuh. Jadi di jam 00 sampai 1.30 anak muda yang suka gem, itulah kehadiran Lucifer, dan kejatuhan dosa paling banyak adalah jam 00 sampai 1.30 karena bosnya sendiri langsung turun. Gitu. Kemudian jam 1.35 sampai jam 4.30 disitulah hadirat Elohim, Roh Kudus dan para malaikatnya. Makanya kenapa orang Muslim pun paham seperti ini? Mereka doa tahajud itu antara jam 2 sampai jam 4, kisarannya seperti itu. Dan doa disitulah yang paling cepat menembus langit. Dan kita sudah menerapkan doa tahajud ini, ya, dalam istilahnya Muslim, tapi ternyata setelah saya menemukan buku Mukendi ini baru sadar, baru tahu ternyata memang hadirat Tuhan itu di antara jam 1.35 sampai 4.30. Termasuk untuk meminta anak saya Jesua dan Daniel karena nggak bisa hamil. Nah, pada jam-jam antara jam 2 sampai jam 4 lah itu kita berdoa di tahun 2003, 2004, 2005 dan di 2008, 2009. Gitu. Nah, kemudian jam 4.30 sampai 5.30 itu roh jahat, para tukang sihir dan sebagainya itu kembali ke rumah. Nah, jadi ketika kembali ke rumah, kenapa banyak terjadi kecelakaan pada jam-jam tersebut? Mereka sambil nyari. Kalau tadi dijatuhkan dalam dosa, ini biasanya pas keluar dan pas pulang itu mereka sambil tarik siapa yang bisa dicelakakan. Maka terjadi banyak kecelakaan. Ya. Kemudian jam 5.30 sampai 6.30 adalah waktu netral, jam 6.30 sampai jam 8 itu hadirat para malaikat Elohim, dan jam 9 sampai jam 10 itu adalah hadirat Roh Kudus. Jadi kalau kita di pagi hari kita mau doa itu dari jam 5:30 sampai jam 10 itu bagus. Ya, karena itu dari waktu netral sampai hadirat dari Roh Kudus dan para malaikatnya. Kemudian jam 11.30 sampai jam 1 siang ini adalah kehadiran para iblis dan malaikatnya lagi. Pada waktu kita jam istirahat makan, kan, mulailah Makanya kita bunyi, dirasukin. makanya bunyi di samping. Itu dirasukin, ayo browsing yang porno-porno. Lihat tuh cewek cantik di sana. Lakukan dosa pada jam-jam istirahat kita kerja itu. Nah, karena mereka hadir pada jam ini. Kemudian jam 2 sampai jam 4 sore itu adalah hadirat Elohim dan Roh Kudus dan para malaikatnya lagi. Nah, itu waktu yang kita juga baik untuk berdoa. Nah, kemudian
jam 5 sampai jam 8 itu kehadiran kejahatan yang bawa penyakit, sial, kutuk, tukang sihir, kegiatan tukang sihir secara kuat. Jam 5 sampai jam 8. Sampai jam 7. Nah, makanya kenapa orang-orang dulu bilang maghrib jangan keluar ya. Karena alasannya ini, mereka lagi keluar. Dan ketika keluar itulah mencelakakan, mencari tumbal. Ya. Kemudian jam 8 sampai jam 21 ya, jam 8 sampai jam 9 itu netral. Kemudian jam 10 sampai jam 12 adalah waktu kegelapan yang kuat bagi kuasa jahat. Sebelum baca buku ini saya cuma heran, kenapa sih jam 10 harus sudah tidur? Ternyata jam 10 ini adalah waktu kegelapan dari kuasa-kuasa jahat. Sehingga kita memang sebaiknya sudah tidur. Itu ya. Ini waktunya. Tapi di sini Mugendi juga mengatakan bahwa kita berdoa itu harus terus-menerus. Maksudnya terus-menerus bukan 24 jam kita doa ya. Tetapi setiap ada kesempatan kita harus berdoa. Kenapa? Ternyata di situ diceritakan bahwa di dunia mereka ini, di dunia di bawah laut, di bawah air, dunia bawah air, ya bukan di air ya, di bawah air, artinya apa? Di perut bumi. Ya. Itu ada dunia yang sama persis dengan dunia kita. Dan di situ diproduksi bermacam-macam barang. Sama seperti produksi di dunia kita. Mobil mereknya sama, bentuknya sama, baju, parfum, perhiasan, makanan termasuk pertanian, peternakan. Tetapi isinya adalah tulah dan roh-roh jahat. Dan itu akan dimasukkan ke dunia kita bukan dalam bentuk massal, bukan dalam bentuk masif, tapi random. Disebar. Misalkan, nah, di dalam dunia alam roh, mobil yang dibuat sama mereka itu adalah dari tulang-tulang manusia. Jadi orang yang beli itu mobilnya kelihatan mobil fisik, mobil beneran seperti yang merek yang kita inginkan. Ketika kita duduk di situ, kita cepat lelah atau terjadi kecelakaan karena bahan bakar mereka adalah darah manusia. Walaupun ada bensin atau solar yang beneran dimasukin, tapi bahan bakar utama mereka adalah darah. Di dalam alam roh itu darah kita waktu duduk diseduh, maka kita lemas capek. Sehingga terjadilah kecelakaan-kecelakaan. Ya, makanya nggak heran ada yang namanya bisetan. Ya. Itu karena apa? Sebetulnya ini kendaraan yang dibuat di dunia mereka yang dilemparkan ke dunia kita. Itu. Kemudian makanan. Ya. Yang mengerikan adalah mereka itu suka makan manusia. Dan ketika mereka mau makan manusia, diubahlah manusia itu menjadi bentuk binatang. Disembelih dimakan. Dan ada manusia-manusia yang mereka kutukin menjadi binatang dijual di pasar. Itu yang kita tidak pernah tahu. Ya, ngeri ya. Betul. Disitulah Mugendi mengingatkan kita bahwa setiap saat kita harus berdoa. Berdoa seperti apa? Ketika kita memberi barang dalam bentuk apapun, barang kita harus doakan, putuskan dulu. Sebelum kita makan, kita harus putuskan dulu makanan kita. Ternyata karena ada faktor-faktor semacam ini yang kita selama ini tidak pernah belajar, tidak pernah tahu. Itu. Kemudian Tuhan memberikan saya hikmat pada hari kedua pagi setelah saya selesai baca. Tuhan bilang begini, kamu kan suka belanja online atau kamu suka belanja di pasar itu tinggal WA. Karena waktu dulu saya belanja, ya, saya sudah punya pelanggan. Saya punya langganan tetap. Ya, jadi tinggal saya WA ke tukang sayur, nanti tukang sayur, Pak saya nitip dari si A, si B, si C, nanti dia kirim ke rumah saya. Nah, jadi Tuhan bilang, kalau kamu suka belanja begitu, berdoalah sebelum kamu belanja. Tuhan, biarlah tanganmu sendiri menggunakan tangan orang-orang yang sedang memilih barang untuk kami, supaya memilih barang-barang bahan pangan yang semuanya dari Engkau yang sudah kudus. Sehingga ketika barang itu datang, nggak salah pilih kan?
Tapi kalau kita ini orang-orang yang memilihkan kita itu nggak ngerti ternyata itu adalah barang yang diselipkan dari dunia mereka. Nah, kita nggak pernah tahu yang kita terima. Kalau barang itu datang, kita kuduskan lagi, kita doakan, dikuduskan. Semua barang. Kemudian setiap saat, kenapa kita harus berdoa sebelum perjalanan? Dan doa itu harus spesifik ya. Kadang-kadang kita doa itu yang tadi Pak John bilang, Tuhan jaga kami, amin, selesai. No, Tuhan tidak mau begitu ternyata. Itu hikmat yang saya peroleh. Tuhan menginginkan adalah ketika kita menuju ke satu tempat, kita bicara, Tuhan saya sedang menuju puncak, ke tempatnya Bu Ulin, kita mau melakukan pelayanan. Ya. Tutup bungkus dengan kuasa darahmu, sepanjang perjalanan menuju puncak. Kirimkan malaikatmu untuk menjaga, mengelilingi kami. Ada satu kuasa kegelapan yang boleh menjamah kami. Itu yang diinginkan. Kan kita doanya, Tuhan jaga kami sepanjang hari ini, amin, selesai. No. Nanti setelah kita dari tempatnya Bu Ulin, kita mau kemana lagi? Doa lagi. Tuhan saya siap menuju ke rumahnya, misalkan ke Bu Yosi. Tutup bungkus dengan kuasa darahnya. Jadi bukan diropel. Nah, kebiasaan kita kan diropel ya. Gitu. Ternyata Tuhan tidak mau begitu. Tuhan mau kita spesifik supaya apa? Tidak ada celah sedikit pun dari roh jahat. Nah, di dalam dunia roh, roh-roh ini melihat mana anak Elohim dan mana yang ada Roh Kudus ya, Roh Elohim di dalam dirinya dan mana yang tidak. Ya. Orang yang tidak mempunyai Roh Elohim telanjang bulan. Roh yang manusia yang memiliki Roh Elohim, dia memiliki baju kemuliaan. Amin. Seperti itu. Itu yang dilihat oleh mereka. Dan orang-orang yang menjadi sasaran yang utama adalah yang memiliki baju kemuliaan. Kenapa? Kenapa Bu Esther? Musuhnya. Karena tujuan mereka adalah menghancurkan anak-anak Elohim supaya banyak yang ikut pada waktu penghakiman terakhir masuk ke dalam neraka. Itu misinya Lucifer. Seorang murid dari 140 yang direkrut oleh Lucifer secara langsung waktu itu bertanya, kenapa kok harus menyesatkan manusia? Lucifer menjawabnya apa? Karena saya pada waktu jatuh, saya tahu bahwa saya akan dibakar secara kekal di dalam api neraka Elohim. Maka jika saya dibakar sendirian, maka saya tidak ada hiburan. Tetapi jika banyak manusia yang ikut jatuh dibakar, itu merupakan hiburan bagi saya. Itu perkataan Lucifer. Jadi dia tersiksanya itu ada teman banyak. Itu semakin banyak orang yang disesatkan, dia semakin senang karena berarti semakin banyak yang nemenin dia disiksa. Itu misinya. Makanya orang-orang yang punya jubah kemuliaan itu menjadi target utama. Yang nggak punya jubah nggak usah ngelakuin dosa. Iya, nggak perlu. Biarin aja, roh-rohnya sudah ada, roh-roh yang nggak baik, roh Cina, roh cabul, roh pencuri, roh perampok, pembunuh. Semua roh-roh yang tidak baik sudah ada di dalam diri mereka. Jadi nggak perlu digoda lagi. Nah, sekarang ada satu pada waktu Timo Kendi ini diberikan suatu misi untuk menghancurkan sebuah gereja di Afrika. Misinya itu karena gereja itu hidup dalam kekudusan. Gembala maupun umatnya semuanya berjubah. Tidak ada celah. Jadi misi yang berat-berat begini dikasihkan langsung ke muridnya Lucifer langsung, ya, bukan ke yang bawah-bawahnya. Betul. Bukan, ya. Nah, disitulah pada waktu dia menuju perjalanan ke gereja tersebut, dilihatlah semua orang di jalan itu telanjang kecuali satu perempuan, anak gadis. Dia menggunakan jubah kemuliaan. Target dong. Nah, didekatilah. Halo cantik, digodain. Gadis ini cuek aja, nggak peduli. Nah, gimana caranya supaya gadis ini jatuh dalam dosa?
Maka si Bu Candy bilang gini, kamu perempuan, lu, ini bahasa saya ya, emangnya lu cantik sendiri? Istri gue tuh lebih cantik dari lu. Lu itu gak ada apa-apanya, tampang lu kayak begitu. Wah, dimaki-maki kayak begitu. Saat itulah muncul kemarahan. Begitu dia marah maki-maki Bu Candy, langsung jubahnya hilang. Dan pada saat itulah, ini cara kerja iblis nih, cara kerja setan mengkutuki manusia. Dia berikan roh-roh kenajisan yang waktu itu dimasukkan ke perempuan itu adalah roh pelacuran. Seorang anak gadis perawan dimasukin roh pelacuran. Beberapa waktu kemudian gadis ini menjadi pelacur jalanan, bahkan sudah menggugurkan berkali-kali sampai hidupnya rusak karena jubahnya hilang. Nah, itulah celah. Celah yang paling mudah dimasukin itu adalah emosi. Kalau saya lihat di sini, manusia itu paling gampang terbakar emosi. Yang lainnya kita bisa logika nih. Misalkan masalah kesombongan, kita masih aku nggak boleh sombong. Tapi kalau emosi itu tiba-tiba meledak setiap saat, itu yang saya rasakan. Ya, yang paling mudah dibakar adalah emosi kita. Yang lainnya kita masih bisa berpikir melogika. Mau mencuri masih mikir, ada Roh Kudus mengingatkan. Ya, seperti itu. Sebetulnya marah pun juga ada Roh Kudus mengingatkan kita, hanya karena marah itu kita face to face nih, nah langsung kita terbakar. Itu. Nah, sekarang roh-roh itu berasal dari mana yang dimasukkan ke dalam manusia? Ternyata roh-roh orang mati yang hidupnya mereka itu tidak baik, misalkan roh yang orang itu serakah, korupsi, senang pengen hidup enak, maka dia menjadi seorang koruptor, dia punya keserakahan. Roh yang ingin mempunyai istri banyak, perzinahan, ya. Roh-roh yang tidak baik, suka berjudi dan sebagainya. Roh-roh orang mati inilah yang dibawa ke dalam neraka, dan itu setiap hari sekitar 5.000 roh jahat ini diambil untuk dimasukkan ke dalam orang-orang yang jadi target roh-roh orang mati ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi judulnya alam roh. Kalau kita mimpi nih, pernah nggak mimpi buruk? Kita dikejar-kejar atau kita dijadiin target itu. Nah, itulah sebetulnya karena tubuh kita secara rohani itu telanjang. Mereka masuk ke lewat dalam alam mimpi kita. Kalau mimpi kita sering buruk, terjadi terus-menerus sering ya, itu kemungkinan besar adalah roh-roh yang digunakan oleh setan untuk mengganggu kita. Jadi Bu Candy di situ mengilustrasikan dia kalau misalkan lagi iseng nih, dia masuk ke mimpi orang, ya, masuk ke mimpi orang, terus dia mau siksa orang itu, ditabrak-tabrakin ke pohon lah, dijadiin kuda, tabrak-tabrakin ke pohon, atau dijadiin apa, misalkan dia berantem gitu ya, dijadiin tameng dan sebagainya. Makanya ketika kita bangun tubuh kita rasanya letih, hancur, sakit, ya. Atau tidak ada gairah. Nah, itu karena roh-roh yang masuk di dalam mimpi kita, yang mendera kita lewat alam mimpi. Seperti itu. Ya, kemudian bagaimana dengan gereja menjadi target? Gereja ini begitu kudusnya, sehingga mungkin dia sendiri kebingungan bagaimana mencari celah. Kemudian dia meninggalkan yang namanya roh-roh yang dia bawa itu, tinggalkan di luar gereja. Ketika dia masuk, dia terlihat seolah-olah dia kudus bersih, gak ada roh jahat yang mempengaruhi. Ditinggalin di pohon, suruh jaga. Manusianya. Ini mungkin ini manusianya, dia kan punya roh banyak yang manusianya yang masuk ke gereja. Ya, roh-roh jahat yang dia bawa itu kan banyak. Nah, ilmu-ilmu dia itu termasuk kan itu. Nah, itu dia tinggalkan di pohon, disuruh jaga di luar, nggak boleh masuk. Ada dua hal. Yang pertama, dia mau terlihat kudus, ya, sehingga mudah menyusup. Yang kedua, jika terjadi pelepasan penenggikan ya, ditengking, itu roh dia nggak hilang, nggak kabur. Itu. Jadi dua hal itu. Dan dia menyusup itu bertahun-tahun, nggak menemukan saya. Sampai dia menjadi seorang penyanyi
paduan suara karena suaranya bagus, bahkan mendapat pujian, bahkan mendapatkan suatu kepercayaan. Nah, suatu ketika si pendeta, thank you. Si pendeta ini bilang begini, jemaat-jemaat di gerejaku tidak boleh menikah dengan jemaat-jemaat dari gereja lain. Pada saat itulah celah terbuka. Ada yang tahu celahnya di mana? Gerejaku. Wah, itu yang di belakang nyaut. Karena aku udah baca. Udah baca ya. Ya. Gerejaku. Dan punya. Berarti ku itu menunjukkan milik. Gerejaku bukan gereja Elohim. Ya. Jadi dia merasa itu adalah miliknya, jemaat itu miliknya. Padahal di situ dikatakan, ya, di kitab suci dikatakan, ya, bangunlah jemaatku, gerejaku di atas batu karang yang teguh. Itu gereja Elohim yang minta dibangun, bukan gereja manusia. Ketika dikatakan gerejaku berarti miliknya manusia, miliknya si pendeta itu dong. Situlah dia masukkan roh perzinahan. Dan akhirnya yang di dalam gereja itu saling berzina. Sampai banyak yang hamil gadis-gadisnya. Dan gereja itu bubar, pendetanya malu, dia mengundurkan diri. Itulah bagaimana sabarnya. Sabarnya, ya. Roh-roh jahat, orang-orang yang berasal dari dunia kegelapan mengintip kita untuk mencuri, mencari celah dan mencuri hidup kita. Itu. Ya. Jadi hal yang sangat luar biasa. Bacalah sendiri sampai selesai supaya bisa lebih mendalami, karena saya punya waktu juga nggak banyak, nanti pada kelaparan semua. Enggak, belum jam 6, Bu. Belum jam 6, Bu. Jam 6. Nanti Pak Jonya yang ngomelin saya. Ya udah boleh dong orang yang undang. Ya, jadi seperti itu. Jadi hal yang paling utama bagaimana kita selalu mendapatkan juga kemuliaan. Apa yang pertama? Sebelumnya kita harus menggunakan nama yang benar. Ya. Kenapa? Si bapaknya Mukendi ini seorang pendeta, dia membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ketika dia membaptis orang disuruh jalan di bawah kaki dia, suruh merangkak. Habis itu disuruh telanjang jebur ke sungai. Oh, Tuhan. Dan ternyata bukan mengkuduskan, tetapi orang-orang itu semua dipengaruhi supaya hartanya diserahkan. Keinginan si bapaknya Mukendi ini dipenuhi, apapun yang dibutuhkan. Habis itu kalau dia melakukan ini ya, ritual, orang disuruh berlarian. Pokoknya lari tidak boleh, ada rintangan apapun kamu harus terabas. Tidak boleh belok. Ada pohon, tabrakin diri ke pohon. Jadi dia menyiksa. Ada yang mati juga, menyiksa jemaatnya dengan cara begitu. Tapi anehnya jemaatnya bisa percaya. Karena apa? Semua sudah dipengaruhi. Nah, yang pertama kita harus menggunakan nama yang benar. Yang kedua, harus dibaptis pembaharuan dengan nama yang benar supaya kita dimeteraikan. Nah, yang ketiga, kita harus hidup di dalam firman. Sehingga kita menerima juga kemuliaan. Kita harus berubah hidup kita. Kita harus menuju kepada kekudusan. Jangan beralasan kita adalah dari darah dan daging. Kedagingan kita masih kuat. No. Mintalah pertolongan Ruach HaKodes untuk selalu mengingatkan. Saya kalau doa selalu begini. Tuhan, kirimkan selalu Roh Kudus-Mu ada di dalam hatiku. Supaya ketika aku mau berbuat dosa, Engkau selalu mengingatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh di dalam dosa. Jangan biarkan aku jatuh dalam dosa. Selalu ingatkan aku ketika aku mau jatuh.
Nah, pasti terjadi. Ketika saya mau melakukan itu, langsung Tuhan ingatin, no, jangan jatuh dalam dosa. Nah, kita bisa, walaupun saya tidak ngomong bahwa hidup saya itu sudah benar-benar kudus, no, tapi kita harus mengarah kepada kekudusan secara terus-menerus, progresif. Ya, kita masih suka marah, kita meredam kemarahan. Sesekali kita marah, ya langsung minta ampun, langsung cabut kemarahan kita. Cabut. Aku cabut, misalkan ya, hari ini terjadi perdebatan antara bapak dengan anak ini, Alex sama Yusua itu di mobil. Nah, perdebatan karena HP-nya mati total karena dari sisi mungkin kena motherboardnya. Nah, bilang kamu harus belajar berpikir menggunakan logika. Yusua langsung bilang gini, bilang aja bodoh, aku bodoh. Ya, kata-katanya persisnya seperti apa, intinya adalah seperti itu. Itulah celah yang dibuka. Ketika kita mengatakan diri kita bodoh, maka roh kebodohan akan masuk ke dalam diri kita. Apapun yang kita ucapkan, maka jangan katakan perkataan yang sia-sia. Nah, langsung setelah itu Pak Alex bilang, kamu cabut kata-katamu. Ya. Tapi ingat, bukan sekedar mencabut kata-kata itu, tapi kita harus menggantikan dengan perkataan berkat. Iya. Ya. Pada waktu saya dengan Vera dan Bin melakukan pelepasan di rumah, setiap perkataan yang mereka pernah keluarkan, saya pertanyakan, apa saja yang sudah kalian pernah ucapkan untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk diri kalian sendiri. Kita catat di hati kita satu-satu. Nah, saya ingat apa yang sudah mereka lakukan perkataan itu. Nah, kita cabut satu persatu yang kita masih ingat dan langsung digantikan dengan perkataan berkat. Misalkan tadi bodoh ya, kita katain anak kita bodoh misalkan. Kamu bodoh. Aku cabut perkataan kata-kata bodoh kepada anakku si A. Aku gantikan dengan perkataan berkat. Bahwa anakku akan diberkati menjadi anak yang pintar, anak yang luar biasa, anak yang cerdas, anak yang menjadi kesayangan Elohim. Nanti ada perkataan apa lagi? Kita cabut, kita gantikan. Termasuk untuk diri kita. Kalau kita melakukan tadi tanda kutip, ya, kepleset mengucapkan kata-kata yang membuka celah, sehingga ada roh-roh yang akan masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan celah yang kita buka tadi. Maka kita harus cabut, aku cabut di dalam nama Yesus HaMashiach. Roh kebodohan, ucapanku yang mengatakan bodoh, aku cabut di dalam nama Yesus HaMashiach. Dengan darahnya aku dikuduskan, kata-kataku diganti dengan kata-kata berkat. Iya, harus. Aku diberkati menjadi anak yang pintar, aku diberkati menjadi anak yang luar biasa, aku diberkati menjadi anak yang menjadi teladan bagi orang. Apapun yang kita inginkan untuk memberkati diri kita sendiri. Kalau kita hanya mencabut, tidak menggantikan, maka kita akan menjadi biasa-biasa. Tapi ketika kita cabut dan kita gantikan, maka kita roh yang dari Elohim akan masuk seperti yang kita minta. Ya, roh kecerdasan, roh keteladanan. Ya, itu akan masuk. Roh yang buruk tadi digantikan dengan roh yang baik dari Elohim. Itu. Nah, itu ada kunci. Nah, mungkin itu bertobat. Kenapa? Nah, ini dunia roh lagi. Bagaimana nanti kita kalau peperangan roh nih ya, terutama yang kita diberi karunia untuk pelepasan. Nah, kita harus perang di dalam roh. Ya. Mungkin suatu ketika dia melakukan banyak hal dan sampai akhirnya dia itu bekerja. Oh ya, sebelum ngomong-ngomong bekerja, mereka ini para ahli sihir, ahli pokoknya orang-orang dunia kegelapan ini, mereka bisa merubah diri atau merubah orang, ya, bawahan mereka, ya, berubah wajah. Misalkan nih, ya, nih, Jos kan gelap nih badannya, maaf ya Jos, nah, badannya sawo matang. Nah, Jos dirubah menjadi orang bule, Jos
Jadi orang kulit putih, badannya tinggi besar, yang tadinya pakai kacamata, nggak pakai kacamata, matanya dari hitam jadi biru. Kemudian Josh ini diseludupkan menjadi tenaga ahli, masuk ke perusahaan-perusahaan, dan mereka diberi kepintaran sesuai dengan, dan mereka punya keahlian ahli sihir kan, namanya juga mereka bisa memanipulasi pikiran orang, mereka bisa memanipulasi hati orang, pekerjaan orang. Jadi misalkan nih, Josh melihat nih, Erlin, wah Erlin ini anaknya baik ya, terus disayang sama bos. Dia akan intip, apa sih yang menyebabkan Erlin disayang bos? Dia curi itu dari Erlin. Misalkan, oh Erlin ini anaknya rajin, tidak pernah terlambat, kalau disuruh kerjanya cepat, hasilnya baik. Dia curilah apa yang ada di Erlin. Akhirnya Erlin jadi berubah, kerjanya lelet, terlambat datang, itu yang dicuri dan dipindahin ke diri Josh. Nah, seperti itu yang dilakukan mereka. Makanya banyak tenaga ahli yang dari luar itu adalah mereka yang menyamar untuk merusak. Merusak itu bukan berarti membuat perusahaan bangkrut ya, no, tidak. Tetapi mereka merusak orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu untuk dipengaruhi, dicuri kemuliaannya. Jadi Nah, menjatuhkan ini yang menjatuhkan rekan kerja yang lain ya. ya, mencuri kemuliaan manusia, ya orang-orang yang sudah mendapatkan juga kemuliaan supaya jatuh di dalam dosa. Misi mereka itu bukan membuat perusahaan bangkrut, tidak. Itu. Nah, ya nggak cuma bule, macam-macam bukan. Tergantung mau dikirimnya kemana, seperti itu. Ya. Kemudian dia masuk ke sebuah perusahaan. Waktu itu ada 32 yang akan direkrut dan sudah ditutup. Dia terlambat masukin lamaran. Jadi lamaran dia yang ketiga-tiga. Tetapi pada waktu itu dia datang ke bosnya itu yang minta supaya dia diberi kesempatan untuk wawancara. Ditolak. Terus dia ambil pikirannya si manajer yang wawancara ini disimpan di kantong. Jadi manajer ini hanya ngikut dia, geleng ke kiri, ikut ke kiri. Nah akhirnya si manajer ini ambil bolpen, tuliskan nama dia di nomor 33. Bukan diterima. Jadi yang lolos masuk perusahaan tersebut. Malamnya dia masuk ke ruangan bosnya, ya, dalam bentuk dia bisa berubah diri, jadi tikus, kecoa, lalat, bisa jadi binatang-binatang, kayak gitu. Nah, dia masuk ke ruangan bosnya itu, dan dia lihat di dalam list 33 orang itu ada satu nama yang bercahaya. Dia tanya ke Lucifer, ini siapa? Ini adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya. Makanya namanya memancarkan cahaya di dalam. Inilah yang jadi target dia. Nah, kemudian dia rubah, dia nomor 33, dia rubah dengan orang yang nomor 14 nih. Namanya ditukar secara gaib. Orang yang nomor 14 ini nomor 33, karena yang ditargetkan adalah 32 untuk masuk. Akhirnya nomor 33 ini yang tadinya nomor 14 itu yang tidak boleh bekerja. Jadi tetap 32 orang yang diterima. Dan orang ini, ya, si karyawan yang baik ini, yang punya cahaya kemuliaan tadi, itu memang orang yang sangat jujur, orang yang sangat disayang, ya, dalam bekerja. Nah, orang ini diberi kepercayaan untuk gudang, pegang gudang, kunci gudang, karena sangat bisa dipercaya. Nah, Mukendi itu waktu itu umurnya sudah hampir 25, ya, artinya masa dia untuk hidup itu sudah habis. Karena kontrak dia dengan Lucifer, semua muridnya yang 140 itu kontraknya adalah 25 tahun. Setelah itu, yang angkatan dia yang 140 ini, orang ini, meninggal dalam kecelakaan pesawat di tahun 87. Dan mereka semua rohnya hilang. Tubuhnya hilang. Tubuh fisiknya itu hilang, nggak ditemukan. Itu terjadi kecelakaan pesawat. Dan itu hampir semuanya adalah orang-orang yang seangkatan sama Mukendi. Kenapa Mukendi ini luput? Mukendi itu memohon dengan sangat kepada Lucifer, minta waktu, karena istrinya mau melahirkan dan dia ingin melihat anaknya. Dikasih waktu 3 bulan tambahan. Nah,
Ketika dia dikasih waktu 3 bulan, dia harus mempersembahkan darah. Jadi setiap muridnya itu wajib mempersembahkan darah. Jadi orang-orang yang mengalami kecelakaannya, yang matinya itu tragis, gempa bumi hilang, mati, kayak gitu. Tiba-tiba ambles di telan bumi, masuk ke jurang, kecelakaan maut, pesawat jatuh. Ini adalah orang-orang yang menjadi korban tumbang para pengikut Lucifer. Makanya itulah kenapa kita harus doa setiap saat dimanapun kita mau melangkah. Karena kita tidak pernah tahu adakah di sekitar kita orang-orang yang menyamar, yang sebetulnya itu adalah dari kegelapan. Kemudian Mukendi ini membujuk temannya yang pegang gudang ini. Ya, dia bilang, anak istriku mau melahirkan, biarlah gudang itu terbuka 1 malam aja. Dibujukin terus, tadinya nggak mau. Akhirnya dia kasihan, dibiarkan 1 malam gudang terbuka, nggak terkunci. Ya. Si Mukendi mencuri dari gudang itu untuk dijual. Yang terjadi apa? Karena temannya ini membuka celah dengan mengizinkan gudang tidak terkunci, maka dia juga kemuliaannya hilang. Dan bukan di saat itu merasuki dia dengan roh pencurian. Akhirnya mereka kerjasama nyuri, diangkutin barang-barangnya. Bahkan istrinya juga ikut. Maka suami istri ini punya juga kemuliaan. Tetapi yang luar biasa, karena kita manusia itu bisa jatuh dalam dosa, ya. Disitulah kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, kita minta ampun, Tuhan ampuni aku sudah melakukan pencurian dan sebagainya. Itu Roh Kudus akan memberikan kita juga kemuliaan. Roh Kudus akan hidup di dalam diri kita, hadir dalam hidup kita lagi. Sehingga dalam waktu 1 hari orang itu sudah punya juga kemuliaan dan mungkin kebingungan. Kenapa kok sudah punya juga kemuliaan? Temannya ini bersaksi bahwa dia minta ampun, kemudian kamu bertobatlah, mengajak Mukendi untuk bertobat. Mukendi pura-pura mau bertobat, datang ke rumah temannya ini. Ternyata sudah ada gembalanya, suami istri, yang akan melakukan pelepasan. Nah, ini kunci untuk melakukan pelepasan. Orang yang akan kita lepaskan harus duduk khusus, nggak duduk sembarangan. Nah, di tempat duduk itulah harus berdoa nama Elohim, ya, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaKodesh. Harus minta tolongan juga untuk kursi ini, mengikat orang yang di dalam di ini supaya dia tidak bisa kabur. Nah, belum sampai manifestasi. Jadi ketika si Mukendi ini duduk di kursi yang sudah disiapkan, tiba-tiba datanglah tambang secara alam roh. Dia melihat tambang mengikat dia. Dia tanya sama Rosa, karena Rosa penguasa udara. Dia tanya, Rosa, ini tambang dari mana? Apakah kamu yang mengirim? Oh bukan, di sini semua aman. Kamu tidak usah khawatir. Lalu dia tanya kepada Lucifer. Lucifer bilang, nggak ada masalah. Ya. Ternyata itu tambang dari Bapak Yahweh. Dia diikat tambang itu, dia tidak bisa bergerak. Kemudian ketika dia di tengking, ya, di dalam nama Yeshua HaMashiach, roh-roh yang ada di dalam dirinya itu semua keluar berloncatan ketakutan. Dia pakai topi sihir, topinya itu sampai jatuh, dan roh itu karena itu topi sihir, dia ngumpet di dalam topinya, ketakutan. Gitu. Dan topi itu diambil, diikat di dalam nama Yeshua HaMashiach, sehingga roh-roh jahat itu tidak ada yang keluar lagi. Nah, pada saat itulah si Mukendi menerima kemuliaan. Tadinya dia cuma iseng aja, pura-pura mau, tapi ketika Bapak Yahweh mau pakai, siapapun kita, sejahat apapun hidup kita, kalau Bapak Yahweh mau pakai kita, pasti kita akan diselamatkan. Inilah anugerah keselamatan. Ya.
Tidak semua orang mendapatkan anugerah keselamatan seperti ini. Maka berbahagialah kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Yang sudah komitmen untuk memanggil nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Itu orang-orang yang siap menerima keselamatan. Ya. Dengan catatan apa? Tidak suam-suam buku. Hidup di dalam firman. Yang masih suam-suam buku, silahkan berbalik. Minta Roh Kudus untuk jaga, untuk meluruskan kita, menggandeng kita, Bapak Yahweh yang akan selamatkan kita. Jangan biarkan diri kita terhilang. Nah, di situ akhirnya disinilah mungkin hidup. Lucifer tidak bisa ambil dia pada saat umur 25 tahun karena dia sudah menggunakan juga kemuliaan. Kemudian dia melayani. Nah, balik tadi, nama yang benar tadi. Ketika nama membaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, siapa yang datang? Kita nggak ngerti. Maka kita harus menggunakan nama dalam nama Bapa Yahweh. Nama Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Itu yang benar. Itu yang menjadi materai kita. Supaya kita menerima juga kemuliaan. Ya, demikian, jadi ini yang bisa saya saksikan di buku. Ceritanya panjang sekali, banyak sekali, nggak bisa saya ceritakan satu persatu. Tetapi berdoalah, minta tuntunan ya dari Roh Kudus supaya kita bisa membaca sampai tuntas, kita mendapatkan hikmat untuk bisa memahami apa yang diinginkan Bapak Yahweh, apa yang harus dibukakan ya di situ, dan kita harus meminta proteksi. Setelah baca buku itu, maka kita akan semakin terbuka. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saudara ngerti sekarang Amin. kenapa saudara susah untuk bertobat? Ada yang bersenang. Ada yang ngikap. Ada yang ngikap. Ya. Kenapa susah kita untuk meredam amarah? Ada roh di dalam diri. Saya pertama sekali bertobat di thinking sama Pak Andreas Semur apa? Waktu bunuh. Itu karakter. Saya masih belajar bela diri. Wah, anak Pak Pendeta sendiri. Itu turunan. Oh, turunan. Berarti putih-putih sih dong. Kalau yang gerak-gerakan itu nggak diikutin. Jadi ini yang perlu saudara. Jadi ini Michael ya, Michael ya. Selama ini berada di mana? Keren ya. Nah, sekarang kalian sudah kenal nama ya. Kira-kira di mana? Keputusan ada di tangan. Kenapa? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kenapa? Penjaga surga yang punya surga adalah Bapa Yahweh Elohim. Makanya namanya diganti, bukan gereja lagi, kiblat. Kiblat artinya kiblat ya kisahnya. Kiblat apa? Ke Yerusalem. Kalau kamu bukan ke Yerusalem berarti tidak masuk. Tadi juga dikatakan di buku kita ada malaikat seolah-olah seolah-olah kita mau ke sana, ternyata mau ke surga tapi tidak. Makanya di inti tadi Pak, kenapa sih terjadi kecelakaan? Kenapa nyawanya itu, darahnya itu sangat dibutuhkan super, nyambung hidupnya. Jadi makanya dimasukkan ke, makanya salah satu apa? Orang sulit untuk berubah dari emosi. Makanya saudara lihat nanti apa? Orang perzina, orang pelacur sulit bertobat dari pelacuran. Hanya dengan kuasa Tuhan. Orang yang masuk terjun ke sana pun laki-laki dan wanita itu sulit lepas. Jadi ada roh. Nah sekarang, jadi misalkan udah ngerti nama Bapak Yahweh, hanya satu cukup. Saya sebentar saya buka dulu, boleh sharing dulu sebentar Bang. Saya bisa sama hati dan Kira-kira ada.
boleh saudara lihat kan? Bisa kan Ini boleh difotokopi nanti. Di print. print aja. Nanti saya suruh print ya. Lihat sini. Ini nama yang asli di Ambon. Makanya nanti orang timur ya, yang mau ke Flores, ini bukan nanti fotokopi ini. YHP. Inilah nama yang benar. Jadi bukan Allah. Kemana itu? Ke Mekah. Allah pun luar biasa di gereja. Tiba-tiba sampai Allah Akbar. Mana yang benar? Jadi jangan bilang kami sesat. Kenapa harus pakai tali? Kalau saudara sudah pakai tali, berarti saudara menggenapi akhir zaman. Coba buka Zakaria 8. Yeremi sama Mikael. Zakaria 8 dan 23. Coba cek juga. Benar ya? Coba Yeremi sama Mikael. Baca dulu. Biar mereka Pak. Yeremi sama Mikael. Zakaria 8 23. Coba dibaca. Inilah Yahweh berfirman pada hari-hari itu orang dari segala mengingatkan mereka kuat-kuat dan menurunkan dan juga salahnya. Kami akan pergi bersamamu karena kami telah mendengar bahwa Elohim Jadi ini sisi. Jadi kalau bangsa-bangsa sudah mendengar ini berarti kamu sudah ada di Zakaria 8. Nanti yang jelas ya kalian juga waktu jam makan nanti boleh mungkin kalau mau di print itu baca itu buku-buku itu. Saya sejak baca itu di situ lah makanya selalu saya berdoa pada pasar. Bapa aku minta kuasa rohmu dan para malaikatmu turun atas tempat itu. Dan nanti makanya dibuka pada malaikat minta nanti saya jelasin lagi. Minta selalu setiap hari kemanapun engkau melangkah biar kuasa roh dan pengawalan para malaikat mengawal perjalanannya supaya apa? Kayak tadi aturan kamu yang masuk ada yang nolong. Tapi kalau malaikat menjaga lamaranmu tidak akan bisa. Selalu Bu Esther kok begini banget. Makanya Bu Esther mulai besok sangat terlambat lagi. Ada yang nahan itu. Ya. Jadi puji Bapak Yahweh kita berdiri. Ada pertanyaan? Enggak sih, apa namanya? Yang kayak gini memang benar udah kita sendiri tadi udah banyak yang pengalaman. Jadi kita nggak boleh anggap sepele barang-barang yang kita beli dari luar. Semuanya harus dituduskan. Baik mengenai bedak, makanan, semua memang harus dituduskan. Bahkan baju pun sekalipun mereka pakai pelaris. Maka kalau nggak sopor itu. Oke, silakan seperti ini. Nanti kita sini lagi habis makan ya. Saya minta sungguh-sungguh berdoa tidak ada transfer roh dalam hidup kita. Amin. Kita tanpa musik kita berdoa. Bu Pak Yopi jangan main itu dulu. Kita doa.